Saya tahu Anda lelah. Anda ingin anak nurut, tapi benci drama dan konflik. Kabar baiknya, ada metodenya. Hari ini, kita akan bongkar tuntas 7 rahasia pola asuh dari negara yang terkenal paling disiplin, Jepang, yang terbukti bikin anak patuh tanpa Anda perlu meninggikan suara sedikit pun. Siap untuk stop marah? Yuk kita mulai! Assalamualaikum ayah bunda yang luar biasa. Selamat datang kembali di channel Bijak Anak. Tempat kita ngobrol santai tapi penuh makna tentang kesehatan dan tumbuh kembang buah hati. Di sini kita bahas semua hal berdasarkan fakta ilmiah, bukan katanya kata. Sebelum lanjut, yuk dukung channel ini dengan klik like, komen, dan subscribe ya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya. Dan bantu share video ini supaya makin banyak orang tua tahu cara menjaga otak si kecil tetap sehat dan cerdas. Tulis juga di kolom komentar dari mana ayah bunda berasal ya, agar kita bisa saling menyemangati, berbagi, dan saling mendoakan. Supaya buah hati kita tumbuh dengan penuh cinta, tanpa amarah, tanpa kata yang membuat luka, dan baterai kasih sayangnya terpenuhi sejak dini. Selamat datang di inti filosofi Jepang. Jika Anda ingin buah hati nurut tanpa teriak, Anda harus mengubah pola pikir Anda terlebih dahulu. Bukan mengubah si kecil, tapi mengubah cara pandang kita terhadap mereka. Disinilah letak perbedaan mendasar antara parenting konvensional dan metode Jepang. Rahasia 1, tanggung jawab diri. Kita sering berpikir, anak patuh berarti anak melakukan apa yang kita suruh karena takut atau karena hadiah. Orang Jepang melihat kepatuhan sebagai hasil dari tanggung jawab diri. Setiap tindakanmu memiliki konsekuensi, dan itu adalah tanggung jawabmu. Sejak dini, orang tua Jepang mengajarkan bahwa kebahagiaan atau kesulitan yang dihadapi anak adalah hasil dari pilihannya. Ini bukan berarti kita lepas tangan, tapi kita bergeser dari komandan menjadi fasilitator. Contoh aksi. Jika anak menolak pakai jaket saat dingin, jangan berteriak atau memaksanya. Katakan, "Mama khawatir kamu kedinginan." Itu pilihanmu, tapi jika kamu kedinginan, tidak ada keluhan ya. Biarkan ia merasakan sedikit tidak nyaman, konsekuensi alamiah. Jika ia kedinginan, kita tidak menghakimi tapi berkata, "Oh, ternyata dingin ya. Lain kali kita bisa pakai jaket lebih awal." Jika mainannya berserakan, konsekuensinya adalah mainan itu akan hilang sementara waktu atau ia tidak bisa menemukan mainan yang dicari. Fokusnya bukan pada hukuman, tapi pada solusi dan pembelajaran. Ini adalah fondasi yang menghilangkan kebutuhan kita untuk berteriak. Kita tidak lagi perlu mengatur setiap langkah mereka, karena anak sedang belajar mengatur dirinya sendiri. Kepatuhan muncul karena pemahaman, bukan paksaan. Rahasia 2, perlakukan anak sebagai raja, 0-5 tahun. Ini adalah rahasia yang mungkin paling mengejutkan. Tahukah Anda? Dalam 5 tahun pertama kehidupan anak, sebagian ahli menyebut hingga usia 5 tahun, orang Jepang menerapkan tahap yang disebut Nisai Shinwa atau mitologi 2 tahun, di mana anak dianggap dewa atau raja. Intinya, selama periode kritis ini, orang tua berfokus 100% untuk memenuhi kebutuhan emosi anak, keamanan, cinta, dan penerimaan tanpa syarat. Anda mungkin berpikir, bukankah itu memanjakan? Jawabannya, tidak. Ini tentang membangun tangki emosi anak hingga penuh. Anak yang tangki emosinya penuh tidak perlu tantrum untuk mencari perhatian. Mereka merasa aman untuk berekspresi. Mereka berani mandiri karena tahu ada fondasi cinta yang kuat di belakang mereka. Logikanya sederhana, anak yang patuh dan mandiri tumbuh dari rasa aman, bukan rasa takut. Kita tidak bisa mengharapkan anak disiplin di usia 6 tahun, jika 5 tahun pertamanya mereka sibuk mencari pengakuan dan rasa aman. Pada fase ini, alih-alih berteriak atau memberi hukuman, kita fokus pada validasi emosi. Jika anak marah atau kecewa, kita berlutut, menatap matanya, dan berkata, "Mama mengerti kamu sedih atau marah. Tidak apa-apa untuk sedih. Ayo kita rasakan perasaan ini sebentar ya."
Ini adalah investasi kesabaran yang akan mematikan kebiasaan teriak Anda di masa depan. Setelah ubah mindset dasar, sekarang kita masuk ke praktik komunikasi sehari-hari. Teriakan seringkali muncul karena komunikasi yang buntu dan emosi yang meledak. Jepang memiliki metode terstruktur untuk memastikan komunikasi tetap berjalan dua arah tanpa eskalasi. Rahasia ketiga, lapor, hubungi, konsultasi. Konsep ini aslinya adalah teknik komunikasi di dunia bisnis Jepang yang sangat penting. Kita bisa adaptasi untuk anak-anak. Lapor, ajari anak untuk melapor apa yang terjadi. Bukan laporan kesalahan, tapi laporan fakta. Saya tadi menjatuhkan gelas, Mah. Hubungi. Ajari anak untuk menghubungi atau memberitahu saat sesuatu akan terjadi. Saya mau pinjam pensil kakak, Mah. Konsultasi. Dorong anak untuk berkonsultasi saat ada masalah. Saya bingung, harus bagaimana ya, Pak? Mengapa ini menghilangkan teriakan Anda? Karena konsep ini menciptakan jalur komunikasi yang terbuka dan bebas hukuman. Anak tidak takut melaporkan kesalahan kecil, sehingga Anda sebagai orang tua tidak akan terkejut atau panik ketika terjadi masalah yang besar. Contoh penerapan. Ketika anak melakukan kesalahan, jangan langsung menghakimi. Latih mereka dengan pertanyaan. Bukan, "Kenapa kamu melakukan itu?" Tapi, "Nak, lapor dulu apa yang terjadi tadi. Sekarang, kamu konsultasi. Kira-kira apa solusi terbaiknya?" Fokuskan energi Anda pada proses pelaporan dan pencarian solusi, bukan pada mencari siapa yang salah. Ketika anak tahu dia bisa terbuka, kepatuhan muncul karena rasa hormat, bukan rasa takut akan kemarahan Anda. Rahasia keempat, fokus tindakan, bukan karakter. Konsep Kodomo no Tame ini secara harfiah berarti demi anak atau untuk kebaikan anak. Dalam konteks disiplin, ini berarti ketika kita mengoreksi, kita harus memastikan koreksi itu benar-benar demi anak, bukan demi meredakan amarah kita. Teriakan seringkali mengandung penilaian karakter yang merusak. "Kamu anak pemalas," atau "dasar kamu tidak pernah dengar kata-kata mama." Prinsip ini melarang keras hal ini. Alih-alih menyerang karakter, kita harus fokus pada tindakannya yang salah. Dengan memisahkan anak yang kita cintai dari tindakan salah yang perlu diperbaiki, kita menjaga harga diri anak tetap utuh. Anak tidak merasa dirinya buruk. Ia hanya mengerti bahwa perilakunya perlu diubah. Inilah kunci untuk menghentikan teriakan. Ketika Anda fokus koreksi tindakan spesifik, emosi Anda akan lebih terkontrol dan komunikasi Anda menjadi instruktif, bukan destruktif. Orang tua Jepang mengerti bahwa kepatuhan sejati tidak diajarkan melalui ceramah, melainkan melalui lingkungan dan rutinitas harian. Mereka menciptakan sistem yang membuat anak secara alami menjadi disiplin, mengurangi kebutuhan Anda untuk berteriak atau memberi perintah. Rahasia 5, disiplinan berawal dari meja makan. Bagi orang Jepang, meja makan adalah pusat pelatihan disiplin dan rasa hormat. Ini jauh lebih dari sekedar mengisi perut. Ini adalah ritual harian yang menguatkan kepatuhan tanpa paksaan. Penerapannya, keterlibatan total. Anak tidak hanya menunggu dilayani. Mereka wajib terlibat, bahkan sejak usia balita. Mereka membantu menyiapkan piring, menuang air, atau membawa makanan, sesuai usia. Kepatuhan datang dari kesadaran bahwa mereka adalah bagian dari tim, bukan sekedar penerima layanan. Menghormati proses, mereka mengajarkan ritual penting, mengucapkan itadakimasu. Sebelum makan, ungkapan rasa syukur atas makanan dan mereka yang menyiapkannya, dan gochiso sama deshita. Setelahnya, terima kasih atas jamuannya. Ini menumbuhkan rasa hormat dan kesabaran, karena semua harus dimulai dan diakhiri dengan benar. Membersihkan sendiri. Setelah selesai, anak bertanggung jawab penuh membereskan peralatan makannya. Ini adalah perpanjangan rahasia pertama. Jika anak menumpahkan sesuatu, anak yang membersihkannya. Kita tidak berteriak, kita hanya menyerahkan lapel.
Ketika anak terbiasa dengan struktur, kesabaran, dan tanggung jawab di meja makan, atau setidaknya 3 kali sehari, disiplin itu akan merembet ke area lain, seperti merapikan kamar atau menyelesaikan PR. Ini adalah cara yang senyap, tapi terbukti efektif untuk membuat anak patuh secara otomatis. Rahasia 6, bangun daya tahan dan mental. Kita sering ingin anak nurut secara instan. Sebaliknya, orang Jepang fokus bangun daya tahan dan ketahanan mental atau kesabaran. Ini adalah kemampuan untuk menahan diri, bertahan, atau menoleransi kesulitan demi tujuan jangka panjang. Bagaimana ini bisa menghentikan teriakan? Anak yang memiliki daya tahan mental tidak akan mudah tantrum atau merengek ketika keinginannya tidak terpenuhi secara instan. Ini berarti Anda tidak perlu panik atau berteriak setiap kali anak merasa tidak nyaman. Contoh aksi sehari-hari: menunggu dengan tenang. Ketika berada di antrian atau sedang di perjalanan, orang tua Jepang jarang memberikan gadget sebagai pengalih, melainkan mereka melatih anak untuk menunggu dengan tenang atau mengamati lingkungan sekitar. Tugas yang menantang, berikan tanggung jawab yang sedikit di atas kemampuan anak, misalnya membuat tempat tidur yang penuh atau mengikat tali sepatu yang rumit. Dan biarkan mereka berjuang sebentar. Kita tidak langsung membantu atau marah karena prosesnya lama. Kita hanya memberikan dorongan minimal. Lanjutkan, kamu hampir berhasil. Membawa beban sendiri. Anak diharapkan membawa tas sekolah, bekal, atau barang pribadinya sendiri, bahkan jika itu terasa sedikit berat. Ini adalah pelatihan fisik dan mental bahwa barangku adalah tanggung jawabku. Dengan secara konsisten menerapkan disiplin di atas meja makan dan bangun daya tahan mental, Anda menggeser peran dari polisi yang harus berteriak menjadi pelatih yang mengawasi sistem. Sistem yang kuat ini secara otomatis menghasilkan anak yang patuh, sabar, dan mandiri. Persis seperti yang kita inginkan. Setelah anak menguasai mindset, komunikasi, dan rutinitas, rahasia terakhir ini adalah yang menyempurnakan kepatuhan sejati. Ini adalah filosofi yang paling mendasar di balik kecintaan orang Jepang pada pekerjaan, kualitas, dan disiplin diri. Rahasia 7. Cintai pada proses dan penciptaan. Monozukuri, secara harfiah berarti membuat sesuatu atau seni membuat barang. Ini adalah inti dari budaya Jepang yang menghargai ketekunan, keterampilan, dan kualitas. Dalam pola asuh, berarti menanamkan kecintaan pada proses dan solusi, bukan hanya hasil akhir. Mengapa ini menghilangkan teriakan? Ketika kita fokus pada hasil, selesai belum PR-nya? Kita sering marah ketika hasilnya jelek atau prosesnya lama. Sebaliknya, orang tua Jepang merayakan upaya, ketelitian, dan perbaikan di tengah jalan. Anak yang dididik dengan ini akan patuh secara internal, karena ia termotivasi oleh hasrat untuk menyelesaikan atau memperbaiki sesuatu. Penerapannya, merayakan kesalahan. Kesalahan adalah bagian konsep ini. Jika anak merakit Lego dan salah, jangan langsung mengoreksi. Tanya, apa yang kamu pelajari dari kesalahan tadi? Bagaimana kita bisa membuatnya lebih kuat? Ini menumbuhkan pemikiran solutif. Anak tidak perlu disuruh, dia tahu yang harus dilakukan untuk mencapai kualitas. Tanggung jawab alat. Setelah anak selesai menggunakan sesuatu, alat gambar, palu mainan, buku, mereka harus membersihkannya, menyimpannya di tempat semula, atau bahkan memperbaiki jika rusak. Ini bukan hukuman, melainkan bagian dari rasa hormat terhadap proses membuat. Membuat kebutuhan sendiri. Dorong anak untuk membuat kebutuhan dasarnya sendiri, seperti menyiapkan bekal atau menjahit sobekan kecil di bajunya, sesuai usia. Proses ini mengajarkan nilai barang dan nilai kerja keras. Kunci emas, peran orang tua sebagai modal. Anak akan meniru. Jika Anda sendiri selalu terburu-buru, mengerjakan sesuatu seadanya dan mudah frustasi, anak juga akan demikian. Untuk mengajarkan konsep ini, Anda harus menunjukkan kesabaran. Tunjukkan bahwa Anda menikmati proses memasak, merapikan atau bekerja. Ketelitian. Lakukan pekerjaan dengan rapih, meskipun itu hanya menyikat gigi atau mencuci piring. Ketika Anda melihat Anda fokus dan teliti, ia akan meniru kepatuhan dan ketekunan tersebut. Ia akan nurut bukan karena ancaman, melainkan karena ia melihat nilai dalam melakukan sesuatu dengan benar. Kepatuhan dalam kacamata Jepang bukanlah kepatuhan buta pada perintah orang tua.
Itu adalah kepatuhan yang berakar pada rasa hormat terhadap diri sendiri, rasa hormat terhadap orang lain, dan rasa hormat terhadap proses. Inilah kunci pamungkas yang akan mengubah dinamika rumah Anda, memungkinkan Anda stop marah selamanya. Hebat! Anda telah melewati 4 bab fundamental dan kini memahami 7 pilar pola asuh Jepang. Sekarang, saatnya mengubah pengetahuan ini menjadi tindakan nyata. Kita tidak ingin materi ini hanya menjadi tontonan. Kita ingin ini menjadi perubahan permanen di rumah Anda, sehingga Anda benar-benar bisa stop marah. Mari kita ingat kembali 7 rahasia yang telah kita bongkar. Pertama, tanggung jawab diri. Anak belajar dari konsekuensi alamiah. Kedua, perlakuan raja. Penuhi cinta dan rasa aman di awal. Ketiga, komunikasi terbuka. Anak berani melapor dan berkonsultasi. Keempat, koreksi tindakan, bukan karakter. Hindari penilaian buruk. Kelima, disiplin meja makan. Keterlibatan total dalam ritual makan. Keenam, bangun daya tahan mental. Latih kesabaran menghadapi ketidaknyamanan. Ketujuh, cintai proses dan solusi. Hargai upaya dan perbaikan, bukan hasil instan. Tantangan anti teriak 7 hari. Saya menantang Anda, para parents pejuang, untuk menerapkan 1 rahasia per hari selama 7 hari ke depan. Pilih salah satu yang termudah atau yang paling mendesak bagi Anda. Fokus utama tantangan ini, setiap kali Anda merasa ingin berteriak, tarik nafas dalam-dalam, dan alihkan energi itu untuk menerapkan rahasia hari itu. Ingat, ini adalah proses jangka panjang. Jika Anda berhasil menerapkan ini secara konsisten, Anda tidak hanya memiliki anak yang nurut, tapi juga anak yang mandiri, bertanggung jawab, dan tahan banting. Teriakan Anda akan menghilang, digantikan oleh komunikasi yang lebih dalam. Ini terbukti berhasil di salah satu negara paling maju. Sekarang, giliran Anda membuktikannya di rumah Anda. Jangan biarkan teriakan menjadi warisan yang Anda berikan kepada anak. Baiklah, ayah bunda hebat, kita sudah tiba di penghujung pembahasan ini. Jika ada satu pesan moral yang harus Anda bawa hari ini, itu adalah ini. Kunci utama untuk menghentikan kebiasaan marah dan berteriak bukanlah tentang mengontrol anak, melainkan tentang mengontrol diri Anda sendiri. 7 rahasia pola asuh Jepang yang kita bahas adalah alat bagi Anda untuk memimpin dengan teladan. Anak yang patuh adalah cerminan dari orang tua yang tenang, konsisten, dan penuh hormat. Anda sudah punya mindset dan strateginya. Sekarang, Anda punya kekuatan untuk membangun rumah yang damai, di mana kepatuhan datang dari hati, bukan karena ketakutan. Sebelum Anda pergi, saya ingin tahu, dari 7 rahasia tadi, rahasia mana yang akan Anda terapkan pertama kali di rumah? Tulis jawaban Anda di kolom komentar di bawah. Dengan berbagi, Anda tidak hanya membantu channel ini, tetapi juga menginspirasi parents lain yang mungkin sedang berjuang. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis. Saya bangga dengan komitmen Anda untuk menjadi orang tua yang lebih baik. Sampai jumpa di video berikutnya, dan selamat menikmati kedamaian di rumah Anda.